siapa Lesti itu kan belum dipanggil. Nanti kan dia juga punya hak jawab apa alasan. Mas, ini gimana Bang melihat baru saja kemarin penyanyi terkenal Lesti Kejora ini dilaporkan karena diduga membawakan lagu orang nih di platform YouTube-nya. Gimana Bang? Apakah itu mengandung unsur undang-undang ITE atau gimana Bang? Hak cipta Bang, undang hak cipta Bang. Oke. Kalau laporannya kan saya juga kan tidak hafal berkaitan dengan melanggar pasal apa, yang pasti kan pasti berkaitan dengan undang-undang hak cipta. Dalam setiap ciptaan ya, karya dalam bentuk yang sudah diaktualisasikan, dalam bentuk sudah ada wujudnya, itu memang dilindungi oleh undang-undang terhadap siapa pemiliknya atau penciptanya. Namun yang perlu diketahui dalam hal ciptaan misalnya berkaitan dengan lagu, itu kan misalnya ada berkaitan dengan royalti dari pihak pemilik lagu, mungkin sudah izin, sudah koordinasi dan lain-lain lah. Itulah yang saya belum dapat informasi tentang ini. Tapi kalau dari sisi hukum, yang namanya membawakan lagu seseorang dalam bentuk memperkaya dirinya, misalnya untuk tampil dalam bentuk konser, nah itu memang harus seizin dari pemilik lagu tersebut. Namun perlu dipahami juga bahwa misalnya kan orang misalnya konser, misalnya si pihak yang terlapor ini diundang dalam sebuah acara event, dia membawakan beberapa lagu. Sebenarnya aturannya itu pihak IO-nya itu yang berkoordinasi dengan pemilik lagu itu. Nah, apakah ini sudah dilakukan atau tidak? Nah, itu perlu penegasan lebih lanjut. Karena ini kan udah bawa ke ranah hukum, pasti kan ada pemeriksaan-pemeriksaan, dan si terlapor ini juga punya hak jawab nanti jika mana dia dipanggil dan diperiksa. Terus Bang, emang lazim kalau di platform media sosial gitu gimana, kayak YouTube gitu, itu diizinkan nggak sih Bang? Boleh nggak sih mengcover, dia menulisnya mengcover gitu, misalkan ya contoh penyanyi ini mengcover lagu ini, nah itu gimana tuh Bang? Sebenarnya di sistem YouTube itu sendiri kan kita juga kalau hak cipta itu kan dalam aplikasinya itu sendiri, kalau kita misalnya masukin lagu orang ke YouTube itu kan dia udah kayak terdeteksi gitu lah. Kayak ada sistem yang kayak dilarang, jadi dia tidak bisa dapat apapun kalau kita mau tampilkan, atau di banned atau di take down biasanya. Saya nggak tahu ini masalahnya. Pertanyaannya saya, kalau melanggar atau tidak, itu pasti melanggar. Kalau kita misalnya membawakan haknya orang, lagu ciptaan orang lain untuk kepentingan pribadi kita, gitu. Cuman di Indonesia kan tahu sendiri, itu kan udah kayak jadi pasar. Agak susah. Kadang-kadang kan begini, ketika lagu itu dibawakan sama masyarakat biasa, ya, dan tidak terkenal, ya pasti kan orang tidak bakalan menuntut. Hanya karena mungkin si LK ini artis yang terkenal juga, ya, makanya mungkin masyarakat atau si pencipta lagu ini ya, dia mau menuntut begitu. Padahal kan kalau mau fair, mau jujur, ya semuanya juga harus dituntut gitu loh. Karena kan pendewasaan hukum itu sendiri ya dia harus sifatnya merata ke siapapun. Karena kan tujuan diciptakannya undang-undang itu bukan untuk menyasar kalangan-kalangan yang influencer atau artis, itu bukan. Dia ke seluruh lapisan masyarakat gitu loh. Jadi tidak menyentuh kepada si A, si B, tidak. Jadi kalau dia pelaporannya itu khusus,
Ya itu tadi mungkin karena alasannya karena terkenal, tapi itu salah sebenarnya. Dan memang alasannya memang iya bang, karena dia lebih terkenal, makanya nggak dilaporin yang lain-lain. LK dulu yang diawali bang. Makanya tadi saya bilang sebenarnya ada dua keuntungan juga terhadap si orang yang pencipta tadi. Kalau tidak dilakukan, tidak dinyanyikan oleh orang yang terkenal lagunya, itu kan juga lagunya biasa-biasa aja dan tidak terkenal kan. Tetapi karena lagunya itu juga dibawakan oleh artis yang terkenal, makanya lagunya ikut populer juga. Gitu loh. Udah ikut populer, ikut dituntut. Jadi sebenarnya juga kan orang-orang pencipta lagu ya, itu kan dia juga butuh juga yang namanya platform media sosial untuk memframing, untuk mengangkat populer lagu-lagunya dia. Dia mengiklankan itu lagu itu, dan itu kan juga butuh biaya besar. Itu sama seperti orang mempromosikan film, butuh biaya besar kan untuk mengiklankan, untuk mengkampanyekan dia punya film itu agar ditonton, agar diterkenal sampai di penjuru pelosok begitu. Jadi ketika ada tadi misalnya yang mau menyanyikan lagu itu atau menampilkan di kanal YouTube pribadinya dia, ya ada dua yang di sana, dia ikut terkenal juga lagunya, tapi sisi yang lain dia merasa dia dirugikan atas perilaku itu. Artinya pelaporan ke Polres Tangsel ini menurut Abang kurang tepat ya bang? Polda itu kurang tepat ya bang? Ya itu tadi, apakah sudah melakukan klarifikasi, sudah melakukan misalnya sudah somasi apa belum, diundang. Karena ini barang nih tadi, kalau lagunya dia itu juga tidak dibawakan oleh orang-orang yang terkenal juga, ya agak susah. Tidak bakalan meledak di pasar gitu. Dari pihak IED sendiri kan udah tadi mengatakan udah menginfokan somasi 2 kali. Tapi jawabannya salah alamat. Iya, dia menjawabkan misalnya salah alamat, tentu kan dia punya alasan tersendiri juga. Makanya saya bilang karena ini udah ada prosesnya, di proses pelaporannya itu, pihak terlapor ini dalam hal ini Lesti, itu kan belum dipanggil. Nanti kan dia juga punya hak jawab, apa alasannya dia, seperti apa dia proses lagu itu dia melanggar atau tidak. Ya tentu dia memahami itu gitu loh. Cuman kan payung hukum terhadap undang-undang tadi itu kan melindungi semua orang-orang yang punya keahlian menciptakan beberapa, artinya hasil karya lah, baik yang dalam bentuk musik maupun karya seni yang lain yang memang harus diatur dan dilindungi siapapun penciptanya gitu. Bang, ini kan Lesti diduga mengcover lagu si Yoni Dores tersebut, dan ternyata banyak juga selain Lesti juga yang cover banyak. Artinya kenapa hanya Lesti kan? Kenapa nggak semuanya aja diberesin? Abang melihatnya gimana? Iya, itu kan sebenarnya dia harus menuntut semuanya. Siapa aja yang menurut dia diduga menyebarkan atau mengcover lagunya dia tanpa izin pemilik, ya harus dilaporin aja. Nggak usah harus karena lihat Lestinya. Tapi yang perlu dia tekankan di situ bahwa pembelajaran hukum terhadap kalangan masyarakat gitu. Jadi nggak usah karena Lestinya, tapi murni karena penegakan hukum, menuntut haknya dia kan. Tapi karena dia tadi, maka saya bilang kalau kita mau balik juga ya karena Lesti juga kan lagu itu jadi terkenal. Bang, Kan begitu tuh. Artinya perlu nggak bang seorang Lesti itu speak up untuk menjelaskan secara ke publik itu permasalahan yang terjadi, biar nantinya itu tidak ada tanda tanya besar. Oh iya, kan dia punya hak jawab, cuman kan kapan dia melakukan klarifikasinya ya tentu dia yang tahu, apakah waktu dipanggil sama polisi kah, atau mungkin dia juga lagi mengumpulkan data-data kenapa dia harus dilaporkan. Dia pasti mempersiapkan juga. Cuman kalau kita melaporkan segala sesuatu itu, apalagi ini berkaitan dengan hak cipta kan, ya kenapa misalnya orang gugat karena menuntut haknya, kenapa orang melapor berkaitan dengan tuntutan haknya. Cuman kalau lagu ini kan sudah masuk ke beberapa HP masyarakat semua, udah kemana-mana. Jadi kalau mau nuntut ya semua aja masyarakat itu.